Semua, selamat datang di channel saya Reviews, Rudy Views, membahas pandangan saya tentang obligasi, saham, reksadana, pasar modal, dan kadang-kadang kasus hukum yang menarik. Nah, di video kali ini saya membahas tentang aset tak berwujud atau intangible asset dan amortisasinya, menggunakan studi kasus saham yang akan IPO yaitu Coin. Nah, perlu saya tekankan, ini bukan rekomendasi buy, sell, hold, ataupun mengikuti atau tidak mengikuti penawaran umum perdana tersebut. Jadi di semester 2 2025 ini cukup ramai dengan IPO gitu ya. Yang IPO pun bidang usahanya beda-beda. Kemarin saya bahas Mary yang bergerak di bidang training. Nah, kali ini ada Coin yang bergerak di bidang kripto. Nah, kalau di Mary, saya pelajarin dia punya bisnis model, yaitu berapa sih net profit margin dari penjualan jualan training begitu ya. Nah, kalau koin ini saya mencermati ada yang menarik yaitu di aset tak berwujud atau intangible asetnya. Nah, ini laporan keuangan yang saya ambil dari prospektus. Kalau saya agak zoom, 2022 total asetnya 49,9, anggap aja 50 M. 2023 jadi 500 M. 2024 jadi 1,5 triliun. Jadi peningkatan asetnya luar biasa sekali. Dari 2022 ke 2023 itu peningkatannya karena eh, apa namanya piutang pihak berelasi 250 M. Itu biasanya kalau Bapak Ibu punya company, Anda minjamin ke company-nya pakai uang pribadi. Nah, itu disebut dengan eh, apa? Piutang pihak berelasi. Tetap harus dicas bunga sih, kalau enggak itu bisa kena kena masalah pajak gitu. Nah, kemudian juga ada deposito yang dibatasi penggunaannya. Jadi ini kayak deposito yang sudah dikunci gitu ya. Nah, 250 miliar yang di pihak berelasi ini dilunasi di 2024. Deposito ini juga em, berubah menjadi kas dan sarakas di 2024. Kalau ini dari pinjaman perbankan kalau nggak salah. Jadi dia minjam uang sama bank 250 M. Kemudian juga ada pinjaman dari pihak berelasi 250 M. Nah, yang menarik itu adalah waktu dari 2023 ke 2024, 504 jadi 1,5 triliun, itu ada penambahan aset tak berwujud, ya, intangible asset 1,1 triliun. Nah, ini apa lagi itu? Dan kalau ada intangible asset itu perlakuannya seperti apa? Nah, kalau tadi bagian asetnya, kalau ini kita lihat di bagian liability liability-nya. Kan tadi ada penambahan deposito yang dibatasi penggunaannya. Nah, kalau dugaan saya ini hutang bank jangka pendek 250 miliar di 2023, dilunasi sebagian menjadi 219 di 2024. Nah, kemudian uang muka setoran modal, ini kayaknya untuk penambahan modalnya, tapi masih uang muka dan seterusnya seperti itu. Oke. Kalau 2024 punya liability, eh, sepertinya ada hutang, uang setoran modalnya jadi modal betulan. Jadi ini berkurang. Nah, di ekuitas yang kelihatan. Ekuitas 2024 eh, 50 miliar, 2000 sorry 22 50 miliar, 2023 50 miliar, 2024 1,25 triliun. Nah, jadi kalau mengacu kepada perkembangan seperti ini, berarti ada setoran modal baru nih di tahun 2024 sebesar 1,2 triliun, sebesar selisihnya. Nah, kalau kita hubungkan antara aset, liability sama equity, bisa saya simpulkan di 2024 itu ada penambahan modal 1,2 T. Nah, penambahan modal 1,2 T ini dipakai untuk membeli aset tak berwujud 1,2 T juga. Nah, karena kelihatan di sini aset tak berwujud itu perolehannya di 1,19 T. Artinya satu satu ya saya bulatin lah 1,2 T. Nah, dijelaskan source code adalah alat untuk mengatur proses aturan mendasar digunakan untuk mencocokkan pesanan ditempatkan oleh pengguna bursa secara real time, menentukan harga dan pelaksanaan transaksi. Jadi semacam source code untuk sistem transaksi. Nah, ketika saya baca itu kayaknya dia beli dengan mengakuisisi perusahaan. Ya.
Nah, pembeliannya itu melalui akuisisi anak perusahaan yaitu DOL, Delta One Limited. Delta One Limited ini dimiliki oleh PT KPI. PT KPI ini dimiliki oleh PT ICC dan CFX. Ya, jadi eh, mereka membeli source code 1,2 T dari PT DOL dengan cara dua perusahaan ini membentuk satu PT. Satu PT ini mengakuisisi DOL ini. Nah, menariknya pas saya baca ya, ini kan jadi anak perusahaan. Tiga ini berjurisdiksi di Indonesia, tapi kalau yang DOL ini berjurisdiksi di Seychelles. Ada yang komen gitu. Oh, Seychelles itu di Afrika. Oh, saya baru tahu ternyata Seychelles itu di Afrika. Saya pikir itu sebangsa British Virgin Island dan sebagainya. Ternyata beda beda benua gitu ya. Nah, berdasarkan dokumen prospektus, source code itu hak ciptanya di PT DOL ini, Delta One Limited. Nah, nilai source code ini pas saya cek, wah ternyata sama juga ya dengan sistem Cortex. Sistem Cortex itu pengembangannya 1,2 T. Ternyata pengembangan sistem ini 1,2 T juga. Dan ini perusahaannya baru berdiri 2024 loh. Jadi bukan perusahaan yang sudah lama, perusahaan baru berdiri 2024. Nah, apa yang terjadi ketika suatu perusahaan memiliki intangible asset atau aset tak berwujud? Nah, intangible asset itu biasanya masuk kategori bukan current asset, tapi lebih ke long term asset. Long term asset itu gedung, properti, mobil, nah goodwill segala macam. Nah, salah satunya adalah intangible asset. Jadi dia masuk aset tidak berwujud dan dikategorikan bukan aset lancar, tapi aset jangka panjang. Nah, aset yang jangka panjang kayak gedung, bangunan, komputer dan sebagainya, itu ada depresiasi. Depresiasi itu maksudnya begini, misalnya saya beli komputer, komputernya harganya 20 juta, umurnya 5 tahun. Eh, itu walaupun saya keluarkan uang sekaligus 20 juta, tapi di expenses itu nggak 20 juta. Karena ini kan dipakai bertahun-tahun. Jadi dia misalnya dibagi jadi 5 tahun, setahun 4 juta. Jadi 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta. Nah, jadi beli asetnya sekali, tapi amortisasi selama beberapa tahun. Sorry, depresiasi selama beberapa tahun. Itu yang berwujud, kita pakai nama depresiasi. Kalau aset tidak berwujud, itu sama seperti depresiasi, tapi namanya amortisasi. Ya, jadi kalau aset yang ada fisiknya disebut depresiasi, kalau aset yang tidak ada wujudnya disebut dengan amortisasi. Nah, depresiasi dan amortisasi itu dicatat sebagai non-cash expenses. Non-cash expenses itu artinya jadi expense. Jadi kalau saya ada pendapatan, ada biaya, eh, tahun kedua kan tadi, kalau saya pakai analogi laptop tahun kedua kan masih 4 juta. Atau ini, misalnya saya beli mobil 500 juta, depresiasi 5 tahun, per tahun 100 juta. Uangnya udah keluar sekaligus di tahun pertama. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima masih ada biaya 100 juta. Nah, tapi kita tidak keluarkan uang itu lagi. Makanya disebut dengan non-cash expenses. Nah, non-cash expenses ini bisa menjadi pengurang laba bersih dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, kalau misalnya untuk perpajakan, sorry, itu juga ada ketentuannya. Jadi ketentuan depresiasi sebagai pengurang laba bersih perpajakan itu juga maksudnya laba bersih untuk perhitungan pajak itu juga ada ketentuannya. Jadi nggak bisa sembarangan kita tentukan. Nah, bagaimana dengan aset tak berwujud koin yang nilainya 1,2 triliun ini? Nah, sesuai dengan dokumen dalam prospektus, saya baca-baca ini, itu ternyata diamortisasi selama 20 tahun dengan metode garis lurus. Jadi kalau 1,2 T saya bagi 20 tahun, setahun tuh kira-kira 60 miliar. Nah, jadi kalau tadi beli mobil 100 juta selama 5 tahun, berarti aset tak berwujud ini akan diamortisasi 60 miliar per tahun selama 20 tahun. Nah, di 2024 amortisasinya sudah ada 9,3 M. Tapi mungkin dia beli jadinya sistem itu bukan di awal tahun, mungkin di apa namanya bulan-bulan terakhir lah. Jadi karena cuma jalan sekian bulan dari 12 bulan, maka dia proporsional 9,3 miliar. Tapi 2025 nanti dia akan running dengan full 60 miliar. Nah, kalau full 60 miliar, amortisasi ini masuk beban umum dan administrasi. Nah, 61,5 M ini termasuk 9,3 miliarnya amortisasi. Nah, anggap kalau tahun 2025
Kalau 61 dikurangi 9,3 M kan bangsa 50,7 M. Nah, 50,7 M ini kalau tahun depan biaya amortisasinya menjadi 60 miliar. Berarti kan 50,7 M eh, tambah 60 menjadi 118,5 M. Saya ulangi ya. Jadi kan biaya amortisasinya 2024 baru jalan 9,3 M. Nah, dengan 9,3 M ini masuk dalam beban umum dan administrasi 61,5. Jadi 61,5 ini termasuk amortisasi 9,3. Nah, eh, anggap 61,5 kita kurangi 9,3. Eh, jadi kan jatuh-jatuhnya bangsa 50 50 sekian lah, koma sekian ya. Jadi saya hitung 61,5 61,5 dikurangi 9,3. Jadinya 52,2 miliar. 52,2 miliar itu akan bertambah 60 M. Kenapa? Karena amortisasi ini dihitung full 2025. Nah, dapatlah angka 112 miliar. Ini maaf koreksi ya, bukan 118, tapi 112 miliar. Nah, jadi tahun depan expenses-nya ini nggak 61. Anggap saja yang biaya non amortisasinya masih sama, itu menjadi 118 miliar. Nah, kalau expense-nya menjadi 118 miliar, kecuali pendapatannya juga naik signifikan, kalau tidak akan cukup sulit bagi perusahaan untuk bisa mencetak keuntungan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah pendapatannya juga akan bertambah? Ini terus terang saya tidak begitu mengerti tentang bisnis kripto gitu ya. Karena pas saya baca-baca itu dianalogikan ini seperti IDX-nya kripto gitu. Kalau di saham kan ada Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau koin ini analoginya dia tuh kayak IDX sama KSE-nya. Tempat transaksinya sama tempat simpannya. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia, pemegang sahamnya adalah perusahaan-perusahaan sekuritas. Jadi kalau kita sebut perusahaan sekuritas anggota bursa, dia itu pemegang saham sekuritas. Sorry, pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Tapi nggak punya hak atas dividen. Jadi kalau misalnya bursa untung gitu ya, bagi dividen nggak ada, nggak bisa. Jadi perusahaan-perusahaan bursa itu memang dibentuk eh, Bursa Efek Indonesia memang didirikan oleh anggota-anggota bursa, tapi anggota bursa ini nggak bisa terima dividennya. Kenapa? Karena dia itu disebut dengan self-regulatory organizations. Jadi kayak pemilihan direksinya, pemilihan komisarisnya, itu semua harus mendapat persetujuan dari OJK. Nah, eh, jadi yang bisa dilakukan biasanya pada saat pemilihan direksi bursa, itu para direksi-direksi sekuritas mengajukan diri. Kalau diterima, dia diangkat menjadi direksi bursa. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi pemilihannya tetap dilakukan oleh OJK. Eh, nah, kalau di IDX versi kripto ini, saya lihat pemegang sahamnya itu bukan PFAK. Kalau saya baca-baca, PFAK itu kayak sekuritas lah istilah untuk kripto itu. Nah, IDX punya kewenangan untuk meminta semua sekuritas mengikuti regulasi yang mereka tetapkan. Misalnya ketentuan margin, ketentuan tentang transaksi, ketentuan tentang short selling, ketentuan tentang fraksi harga, dan sebagainya. Nah, karena dia dimiliki oleh swasta tapi bisa bikin aturan, disebutlah dengan SRO, Self Regulatory Organizations. Nah, pertanyaan saya, apakah koin juga punya kewenangan yang sama? Apakah dia bisa mewajibkan suatu aturan untuk dituruti semua PFAK di Indonesia? Apakah para PFAK ini boleh nggak bertransaksi selain menggunakan platformnya koin gitu? Um, Seandainya bisa membuat aturan, tapi bukan pemerintah atau lembaga yang mendapat izin dari OJK untuk menjadi SRO. Terus terang, menurut saya ini agak lain juga gitu. Kenapa? Karena kalau dia bisa bikin platformnya, tapi orang tidak wajib bertransaksi di dia, jadi dia itu siapa gitu. Sorry ya, tidak ada maksud untuk merendahkan. Saya cuma curious saja. Karena kalau bursa efek, semua perusahaan sekuritas wajib transaksi di sana. Kita nggak bisa bikin sekuritas nggak bisa transaksi di bursa selain bursa efek Indonesia gitu. Nah kalau ini bagaimana? Wajib apa tidak gitu? Nah terus eh, kalau dia tidak wajib, seperti apa? Ada yang komentar dia bilang enggak Pak, kalau di kripto itu eh, nggak wajib karena
perusahaan swasta lain juga bisa buat gitu. Oh gitu. Terus eh, itu juga penyimpanan ya. Jadi penyimpanannya juga disimpan di sana. Banyak hal sih saya nggak gitu ngerti tentang kripto sih. Tapi anyhow pembahasan kali ini bukan rekomendasi untuk mengikuti dan membeli koin saat IPO, bukan juga rekomendasi untuk beli jual saham di pasar sekunder. Tujuannya terus terang lebih ke memahami bahwa yang namanya aset tidak berwujud itu harus diamortisasi. Nah, dalam kasus ini eh, dia memiliki aset tidak berwujud 1, hampir 1,2 triliun yang dibeli di tahun 2024 di sini. Nah, 1,2 triliun ini diamortisasi kalau 20 tahun berarti 1 tahun 60 miliar. Nah, di laporan keuangan yang 2024 ini itu baru mencerminkan expenses yang 61 miliar ini baru mencerminkan amortisasi sebesar 9,3 M karena dia belum full year. Begitu dia full year 60 M, berarti cost-nya ini ya harusnya eh, nggak 61 karena amortisasinya sudah 60 plus itunya lagi bisa 118 gitu hitungan saya. Nah, jadi ini menunjukkan berapa kira-kira pendapatan perusahaan supaya bisa terus membukukan keuntungan. Nah, apabila dia bisa meningkatkan penghasilan sehingga pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya plus amortisasi itu, maka perusahaan akan mencetak keuntungan. Kalau tidak berhasil, terjadi sebaliknya. Nah, demikian pembahasan kali ini. Sekali lagi, bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Semoga bermanfaat. Terima kasih.